warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fazlin Hawari. Saya mahasiswi semester 4 dari program studi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai Riau, dengan dosen pengampu Ibu Afia, SST MKM. Baiklah, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya selama berkuliah di D3 Kebidanan Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai Riau. Selama saya berkuliah di D3 Kebidanan Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai Riau, saya merasa sangat senang karena tidak hanya mendapatkan banyak teman, tetapi dosennya juga sangat baik dan tegas. Nah, di sini kami belajar tidak hanya di kelas, tetapi kami belajar di laboratorium dan belajar di perpustakaan. Kondisi belajar di sini sangat nyaman karena hening dan jauh dari keramaian, dan biayanya juga murah dari tempat lain. Saat proses pembelajaran, kami tidak hanya mengandalkan sebuah buku, tetapi kami juga mengandalkan internet dan jurnal. Di sini, kami tidak hanya praktek di lab kebidanan, tetapi kami juga bisa praktek di rumah sakit, di klinik bidan, ataupun di puskesmas. Kuliah di D3 Kebidanan tidak hanya sekedar kuliah, tetapi kita juga bisa membangun potensi diri kita, seperti mengikuti lomba-lomba, mengikuti organisasi, mengikuti duta kampus, dan mengikuti ajang-ajang lainnya. Nah, jadi kalian masih bingung ingin kuliah di mana? Ingin jadi bidan? Ayo kuliah di D3 Kebidanan Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai Riau. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan dan berbagi ilmu tentang alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, atau dalam masyarakat lebih dikenal dengan KB spiral, dan dalam bahasa medis dikenal sebagai intrauterine device atau IUD. AKDR adalah perangkat kecil yang pada umumnya berbentuk huruf T, terbuat dari plastik dan tembaga yang diletakkan di dalam rahim atau uterus. Terdapat benang pada AKDR yang menggantung pada leher rahim atau serviks hingga kedalaman vagina. Mekanisme kerja AKDR ada dua. Yang pertama, hormonal IUD atau KB spiral mengandung hormon. KB spiral ini mencegah pembuahan dengan merusak atau membunuh sperma dan membuat lendir dalam rahim yang tebal dan lengket sehingga sperma tidak dapat melalui rahim. Yang kedua, copper IUD atau KB spiral tembaga. KB spiral ini adalah racun bagi sperma. Hal itu menyebabkan rahim tuba fallopi menghasilkan cairan membunuh sperma. Cairan ini mengandung sel-sel darah putih, ion tembaga, enzim, dan prostaglandin. Keuntungan penggunaan KB spiral. Yang pertama, setelah KB spiral dimasukkan, maka tidak diperlukan menggunakan KB lainnya. Yang kedua, penggunaan kontrasepsi ini tidak mengganggu pada kehidupan seks atau gairah seks. Yang ketiga, tidak mempengaruhi suasana hati atau berat badan. Yang keempat, tidak meningkatkan risiko terjadinya kanker. Yang kelima, mengurangi perdarahan ketika menstruasi periode, mengurangi perdarahan dan kram pada menstruasi sehingga terkadang dapat menyebabkan periode menstruasi terhenti. Dan jika merencanakan untuk mendapatkan kehamilan, maka KB spiral ini dapat dilepas kapan saja.
Masalah atau kerugian penggunaan KB spiral yang umum terjadi yaitu mengalami nyeri ketika sedang menstruasi, resiko terjadinya infeksi, resiko terjadinya kehamilan di luar rahim, resiko terjadinya terlepasnya KB spiral. Hal ini jarang terjadi, namun tetap saja terdapat kemungkinan kejadian terlepasnya KB spiral. Yang tidak bisa memakai AKDR. Sebagian besar perempuan bisa memakai AKDR secara aman. Sebagian besar ibu tidak bisa memakai AKDR, kecuali jika sedang hamil, baru saja melahirkan 2-28 hari pasca persalinan, memiliki risiko IMS termasuk HIV, menstruasi yang tak biasa, infeksi atau masalah dengan organ kewanitaan, IMS atau penyakit radang panggul dalam 3 bulan terakhir, HIV atau AIDS, infeksi setelah melahirkan atau keguguran, kanker pada organ kewanitaan atau TB panggul. Berikut beberapa kondisi yang memerlukan penanganan dokter secara cepat, yaitu apabila mengalami nyeri pada perut setelah pemasangan KB spiral dalam rentang waktu 48 jam, mengalami penundaan menstruasi atau perdarahan ketika sedang tidak mengalami menstruasi, mengalami penundaan menstruasi dan terjadinya nyeri perut pada satu atau kedua sisi perut, terjadi keputihan dengan atau tanpa rasa sakit, kemungkinan menunjukkan tanda-tanda infeksi. Jika merasakan KB spiral terlepas, maka perlu segera berkonsultasi dengan dokter ataupun bidan. Perlu diketahui bahwa IUD adalah alat kontrasepsi yang harus dipasangkan oleh dokter atau ahli medis profesional lainnya seperti bidan. IUD dapat dipasang ketika siklus menstruasi wanita selama sedang tidak hamil. Baiklah teman-teman, dimanapun kalian berada, tetaplah di dalam rumah. Bantu para tenaga kesehatan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa minum air putih, konsumsi vitamin, dan tetap jaga kebersihan. Jangan lupa cuci tangan, jangan berpergian kemanapun kecuali keadaan mendesak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.